Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Jamaah rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang terus membimbing hamba-hambanya, memimpin kita dengan kalamnya. Salawat dan salam semoga limpahkan curahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, serta pada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya. Pada kesempatan mimbar ini, khatib berwasiat khususnya buat khatib umumnya buat kita semua. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, sehingga kita termasuk kepada orang-orang yang muttaqi, orang yang senantiasa terima ibadah kita, senantiasa kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan juga kita senantiasa meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan khatib kali ini, khatib diberikan amanah untuk menyampaikan yang berkaitan dengan toleransi antar umat beragama. Jamaah rahimakumullah, toleransi adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling kerjasama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, secara kelompok, kemudian dari sisi bahasa, dari sisi budaya, dari sisi politik, bahkan dari sisi agama. Maka pada saat ketika konsep toleransi yang merupakan di dalam ajaran Islam adalah salah satu ajaran yang berkaitan dengan konsep toleransi, Islam sangat mengagungkan, Islam sangat memuliakan. Islam adalah agama toleransi. Lihat dari sisi ajarannya, maka Islam dengan tegas mana yang berkaitan dengan toleransi yang diperbolehkan dalam ajaran Islam, dan mana Islam melarang atau mengharamkan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan toleransi. Dalam konteks toleransi antar umat beragama, Islam memiliki konsep yang jelas. Tidak ada paksaan dalam agama, la ikraha fid din. Bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami, lakum dinukum waliyadin. Tetapi di dalam persoalan-persoalan yang menyangkut dengan persoalan muamalah, Islam membolehkan umat Islam dengan berbagai macam kriteria, membolehkan umat Islam untuk berhubungan, berinteraksi dengan sesama manusia sekalipun berbeda agama, selama mereka itu ada di dalam naungan, kemudian adanya keadilan di antara mereka, maka Islam membolehkan. Di dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8, Allah menjelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
surat Al-Mumtahanah berkaitan atau asbabun nuzulnya, bagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Jubair yang berkata, telah datang ke Madinah, yaitu Qutailah binti Abdul Uzza. Qutailah adalah mantan istri dari Abu Bakar. Pada saat ketika Abu Bakar masuk Islam, istrinya Qutailah, maka Qutailah waktu itu tidak atau tetap dalam keadaan kemusyrikannya. Qutailah waktu itu masih memegang teguh terhadap agama yang dianut oleh orang-orang kafir Quraisy. Pada saat satu hari, Qutailah rindu terhadap putrinya yaitu Asma binti Abu Bakar yang ada di Madinah. Perjalanan dari Mekah Madinah, maka dibawalah oleh Qutailah oleh ibunya yang masih musyrikin atau yang masih kafir waktu itu, yaitu dengan berbagai macam hadiah oleh-oleh untuk anaknya. Pada saat ketika mengetuk pintu, Asma binti Abu Bakar itu kebingungan apa yang harus dilakukan pada saat ketika menerima sosok seorang ibu yang masih dalam keadaan kafir, yang belum beriman, yang belum sama seagama dan juga seiman. Akhirnya waktu itu Asma binti Abu Bakar meminta kepada padamnya pelayannya untuk mendatangi saudaranya yaitu Siti Aisyah, istri dari Rasulullah. Pada waktu itu tanyakan kepada Siti Aisyah, bagaimana, apa yang harus aku lakukan pada saat ketika kedatangan ibuku yang masih dalam keadaan musyrikin, yang masih dalam keadaan kafir musyrikin. Siti Aisyah berjawab kepada Rasulullah, maka berkenaan dengan Asma inilah turunlah Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang membolehkan Asma menerima hadiah dan mengizinkan ibunya yang kafir tinggal di rumahnya. Jamaah rahimakumullah, Imam As-Syaukani menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung makna bahwa Allah tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik kepada kafir zimmi. Di dalam konsep Islam, kafir ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir harbi itu adalah kafir yang senantiasa memerangi umat Islam. Maka umat Islam dilarang untuk bekerja sama, kemudian umat Islam dilarang untuk melakukan kerjasama dan berinteraksi. Tetapi ada yang namanya kafir zimmi, yaitu orang-orang non-muslim yang mengadakan perjanjian dengan umat Islam dalam menghindari perangan dan tidak membantu non-muslim lainnya atau orang-orang kafir lainnya dalam memerangi umat Islam. Maka di sini umat Islam berkewajiban untuk melindungi kepada kalangan kafir zimmi yang senantiasa berbuat adil kemudian berbuat baik dengan umat Islam. Di samping itu, ayat di atas juga atau ayat Mumtahanah ayat 8 menunjukkan bahwa Allah tidak melarang kita untuk bersikap adil di dalam persoalan-persoalan atau dalam bidang muamalah dengan orang-orang non-muslim. Hal senada juga diungkapkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya bahwa Allah tidak melarang umatnya untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi mereka di dalam masalah agama. Jamaah rahimakumullah, maka jelaslah di sini di dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 Allah memberikan kebebasan kepada umat Islam. Allah memberikan kebebasan dan juga pilihan kepada umat Islam untuk senantiasa berinteraksi, bekerja sama dengan kalangan non-muslim, dengan kalangan kafir yang kriterianya pertama, mereka berlaku adil dan tidak mengajak umat Islam kepada agamanya atau berusaha untuk memurtadkan umat Islam. Jamaah rahimakumullah, dalam catatan sejarah diceritakan juga bagaimana santunnya Nabi pada saat ketika di Madinah. Rasulullah waktu itu ada dari kalangan kafir, baik kafir ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani maupun kafir musyrikin yang masih memegang teguh terhadap berhala-berhala dan menyembah terhadap berhala-berhala. Rasulullah di dalam piagam Madinahnya memberikan kebebasan kepada mereka untuk menjalankan kepercayaan sesuai dengan agamanya, sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Umat Islam pada saat ketika diperbolehkan di dalam persoalan muamalah, ketika sosial kemasyarakatan umat Islam diperbolehkan oleh Allah untuk berinteraksi dengan kalangan umat non-muslim, maka di sini Allah menegaskan di dalam Quran surat Al-Kafirun, maka dengan tegas Allah
ya ayyuhal kafir, wahai orang-orang kafir. Pada saat ketika di dalam Quran surat Al-Kafirun, dari mulai ayat 1 sampai ayat 6, Allah dengan tegas tidak membolehkan atau mengharamkan umat Islam untuk melakukan kerjasama berinteraksi dengan kalangan muslim di dalam persoalan-persoalan teologis atau akidah, dan juga di dalam persoalan masalah ibadah. Umat Islam cukup pada saat ketika di dalam persoalan akidah atau teologis atau ibadah, umat Islam memberikan kebebasan kepada kalangan-kalangan non-muslim untuk menjalankan aktivitas ibadahnya tanpa ada gangguan, membebaskan mereka untuk melakukan ritual ibadahnya pada hari-hari yang sudah ditetapkan oleh mereka. Maka di sini Islam betapa tolerannya ketika berbicara tentang masalah akidah dan juga masalah ibadah, memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kalangan-kalangan orang-orang kafir untuk senantiasa menjalankan aktivitas ibadah. Jamaah rahimakumullah, toleransi bukan berbicara tentang meleburkan keyakinan, menyatukan keyakinan, kemudian kepercayaan yang berbeda di dalam persoalan agama. Toleransi, tetapi di sini adalah satu sikap yang umat Islam memiliki sikap lapang dada, tepos seliro. Kita senantiasa memberikan di dalam keyakinan yang berbeda, di dalam bahasa yang berbeda, kemudian berkaitan dengan kepercayaan yang berbeda, maka kita saling menghargai dan saling menghormati di dalam persoalan-persoalan akidah dan juga di dalam persoalan-persoalan ibadah. Jamaah rahimakumullah, ketika berbicara tentang asbabun nuzul Quran surat Al-Kafirun, maka di sini Allah menegaskan ayat ini turun ketika sekelompok kafir Quraisy datang menghadap Nabi, lalu mengajak Nabi waktu itu. Mereka dengan berbagai macam cara meminta dan mengajak kepada Nabi melalui wanita. Ternyata Rasulullah tidak tertarik. Dengan harta Rasulullah menolaknya. Kemudian dengan kedudukan yang tertinggi di kalangan musyrikin Quraisy waktu itu diserahkan pada Rasulullah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menolaknya. Yang akhirnya mereka memiliki satu sikap, yaitu bagaimana kalau seandainya kita melakukan negosiasi dengan Nabi Muhammad atau dengan Muhammad agar kepercayaan nenek moyang kita ini tetap terpelihara, maka mereka melakukan satu negosiasi, yaitu melakukan lobby kepada Nabi Muhammad, bagaimana kalau seandainya 1 tahun engkau menyembah terhadap Tuhan-Tuhan yang semua nenek moyang kita, kemudian 1 tahun berikutnya orang-orang Quraisy menyembah terhadap Tuhanmu atau terhadap Allah. Kalau seandainya di antara ketika engkau menyembah kepada nenek moyang kita atau Tuhan nenek moyang kita ada kebaikannya, kita ambil. Pada saat ketika orang-orang Quraisy waktu itu juga mengatakan kalau ada kebaikan ketika kita menyembah kepada agamamu atau kepada Tuhanmu yaitu Allah, maka kita akan melakukan yang terbaik, maka kita akan sama-sama untuk menyembah kepada Allah. Maka di sini Allah menutupnya dalam Quran surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamamu. Tegas jelas di sini Islam tidak memperbolehkan ketika berbicara tentang toleransi antar umat beragama, persoalan akidah, persoalan ibadah, maka ini adalah bukan wahana atau wacana di dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan toleransi. Tetapi Islam di dalam masalah muamalah atau keduniawian, maka Islam membolehkan untuk melakukan interaksi kerjasama dengan orang-orang non-muslim. Perdagangan dipersilakan, pendidikan dipersilakan. Ketika kita menolong kepada orang-orang non-muslim yang kekurangan, tetangga kita ada non-muslim kekurangan, maka kita wajib untuk menolongnya selama mereka itu laku adil dan juga tidak mengajak kepada umat Islam untuk masuk kepada agamanya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua, maka di sini jelas letak perbedaan antara toleransi dengan paham pluralisme agama. Di dalam Islam sangat jelas. Islam mengakui dan sangat menganjurkan toleransi antar umat beragama. Namun sebaliknya, Islam sangat menentang keras ajaran pluralisme. Islam mengakui pluralitas agama, kemajemukan di dalam agama, karena Allah menegaskannya dalam Al-Quran. Tetapi Islam menentang keras terhadap ajaran pluralisme yang menyamakan bahwa semua agama itu adalah sama. Karena Allah menegaskan dalam Quran surah Al-Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diberi oleh Allah adalah agama Islam. Ini menjadi pegangan, menjadi satu konsep dan prinsip di dalam kehidupan kita pada saat ketika berinteraksi dengan sesama atau dengan kalangan-kalangan non-muslim yang berbeda agama, maka kita satu diperbolehkan di dalam masalah muamalah, di dalam masalah keduniawian dengan catatan mereka berlaku adil dan tidak mengajak umat Islam untuk masuk kepada agama. Kemudian Islam juga dengan tegas, Islam melarang di dalam toleransi, di dalam persoalan atau bidang teroris atau akidah dan juga ibadah. Mudah-mudahan kita mampu sebagai warga negara Indonesia, kita mampu menjalankan apa yang sudah dijelaskan oleh Allah dan juga Rasulnya contohkan pada saat ketika melakukan atau membangun masyarakat Madinah yang penuh dengan ketentraman. Maka di sini jadikan pegangan kita itu adalah Al-Quran, pedoman hidup kita kepada Rasulullah menjadi suri tauhid bagi kita. Untuk itu mari kita sebagai makhluk yang baik, yang banyak kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian kita senantiasa sejadi melalui kita ini kita terkadang merendahkan dan juga melecehkan pada sama muslim, bahkan kepada kalangan muslim. Untuk itu marilah kita mohon ampun kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Janganlah Engkau tunda pengampunan dosa kami di akhirat kelak ya Allah. Kami tidak sanggup menghadapi azab ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat kami lalai ya Allah, pada saat kami melakukan kesalahan ya Allah, ini adalah kesalahan kami ya Allah. Kesalahan kami sudah menganiaya diri kami sendiri ya Allah. Kami tidak menyalahkan pada pihak lain, kami tidak menyalahkan kepada yang lain ya Allah. Tapi ini adalah Rabbana zalamna anfusana, semata-mata ini adalah kezaliman kami kepada diri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang sudah menolong kami ya Allah, semoga mereka Kau berikan kenikmatan dalam baktian ya Allah. Kau terangkan dalam baktian ya Allah, Kau lapangkan dalam baktian ya Allah. Kau ampuni dosa-dosa ya Allah, dan Kau terima amal ibadah ya Allah, sehingga mereka oleh kenikmatan di alam baktian ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tanamkanlah pada diri kami ya Allah apa yang sudah, keimanan yang sudah tertanam dalam diri kami untuk senantiasa istiqomah dalam keislaman kami ya Allah. Janganlah Kau cabut ya Allah, tapi Kau tanamkan dalam hati ya Allah. Kau lebih lekat lagi ya Allah untuk senantiasa kami mendekat dan juga beribadah kepada ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga negara Indonesia yang bangga dengan Rabbul ya Allah, Gemah Pak Madinah ya Allah. Jadikanlah pada individu warga negara Indonesia ya Allah untuk senantiasa bersyukur kepada ya Allah dengan diberikannya negara yang senantiasa dapat ada aman
Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina